Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberi nikmat kesehatan, kekuatan untuk bisa hadir bersama-sama mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita bersama-sama membaca doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Baik, teman-teman sekalian, sebelum kita belajar, seperti biasa, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni Ya, terima kasih. Baiklah, sebelum lanjut, Ibu Guru akan absen dulu ya. Bagaimana hari ini anak-anakku semua hadir? Hadir. Ya, alhamdulillah karena semua bisa hadir untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Nah, baiklah, minggu lalu kita belajar tentang surah At-Tin. Jadi, ada yang masih ingat apa arti surah At-Tin? Buatin, Bu. Iya, berapa jumlah surahnya? Ada yang ingat? Berapa ya, Bu ya? Lupa Bu Ya, Guru. lupa ada 8 ayat. Ya, oke. Selanjutnya kita masuk pelajaran berikutnya, yaitu beriman kepada Rasul Allah. Jadi beriman kepada Rasul Allah ada artinya kita percaya bahwa Rasul sebagai utusan Allah untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Nah, baiklah selanjutnya kita masuk di tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama menjelaskan arti iman kepada Rasul, menyebutkan sifat-sifat Rasul dengan benar, membuat karya poster tentang keteladanan sifat Rasul, menjelaskan tujuan diutusnya Rasul, meyakini adanya Rasul, menunjukkan sikap berani jujur. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita tentang beriman kepada Rasul. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, coba tebak gambar apa kah itu? Siapa yang bisa tebak? Ayo. Kerjakan. Kian Bu, ulangan. Ulangan, Ya, Bu. dia apa lagi sedang Belajar. belajar. Ya, pintar semua. Nah, di dalam Al-Quran Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasul itu suri teladan yang baik bagimu. Nah, sekarang kita masuk sifat-sifat bagi Rasul. Ada 3 sifat-sifat bagi Rasul. Yang pertama, sifat wajib, sifat harus, dan sifat mustahil. Ada berapa sifat-sifat bagi Rasul, nak? Ada 3. Ya, yang pertama kita jelaskan yaitu tentang sifat wajib bagi Rasul. Nah, sifat wajib bagi Rasul ini terdapat 4. Yang pertama yaitu sidik. Sidik artinya benar atau jujur. Jadi Rasul itu selalu jujur, baik itu dalam perkataan maupun perbuatan. Yang kedua, amanah. Amanah artinya dipercaya. Jadi Rasul selalu dipercaya oleh Allah, baik itu dalam perilaku dan tidak pernah melanggar syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tabligh.
Tabligh artinya menyampaikan. Nah, Rasul itu diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Yang keempat, fatona. Fatona artinya cerdas. Dengan kecerdasan Rasul, maka dia bisa memahami dengan baik apa yang diwahyukan kepadanya. Nah, dari keempat sifat wajib bagi Rasul, ada yang bisa sebut berapa sifat wajib bagi Rasul? 4, Bu. Ya, ada 4. Satu diantaranya, Sidik, ya, 2. amanah, Yang ketiga, fatona, yang keempat, tablik. tabligh. Iya, pintar semua. Baiklah, kita lanjut. Ini adalah salah satu sifat yang bisa kita contohi, yaitu bersikap jujur ketika kita mengambil dalam satu tindakan. Kemudian kita bertanggung jawab dengan apa, mana yang diberikan. Kemudian kita selalu menasihati untuk jalan kebaikan dan bekerja sama untuk dalam suatu pekerjaan. Jadi, apabila kita tidak bekerja sama dalam melakukan suatu pekerjaan, maka pekerjaan itu akan tidak berjalan dengan baik. Jadi, di dalam melaksanakan sesuatu apapun itu, yang terutama itu adalah kerja sama. Nah, selanjutnya sifat harus bagi Rasul. Nah, ini sifat harus bagi Rasul, ini juga yang dimiliki oleh manusia. Seperti Rasul juga itu makan, minum, dan sakit. Ini sifat basyariah. Jadi, anak-anakku sekalian, jangan sampai ada yang berpikir bahwa Rasul itu tidak makan, tidak minum, dan tidak sakit ya. Jadi Rasul itu sama juga manusia, dia bisa makan, minum, dan sakit. Selanjutnya, sifat mustahil. Nah, ini adalah sifat mustahil bagi Rasul. Yang pertama yaitu kisip, kisip atau dusta. Rasul apa perkara yang disampaikan kepada mereka itu adalah benar. Kemudian yang kedua menyembunyikan. Jadi Rasul itu tidak menyembunyikan perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui semua apa yang disampaikan itu dengan ikhlas. Yang terakhir, bodoh artinya dapat melaksanakan amanah dengan berat dan cemerlang. Nah, itulah sifat-sifat mustahil Rasul. Jadi, adapun yang bisa kita contohi yaitu melaksanakan syariat Allah, kemudian kita meyakini bahwa ada bukti dengan Allah dan manusia pilihan Allah. Rasul adalah manusia pilihan Allah, kemudian mencontohkan yang terbaik dan membawa perkara-perkara yang hak dan yang batil. Nah, dari penjelasan tadi, Ibu Guru akan menanyakan kepada anak-anakku sekalian, siapa yang masih ingat apa yang Ibu Guru tadi jelaskan tentang beriman kepada Rasul. Ada yang bisa jawab? Apa, Bu? Sifat Nah, mustahil bagi ternyata Rasul, Bu. ya, Seperti bodoh, ya,
Ya, jadi kita sebagai umat Islam diharuskan beriman kepada Rasul karena kita selalu diperintahkan untuk menjalankan yang benar dan menjauhkan yang salah. Nah, sebelum pelajaran diakhiri, Ibu Guru mau kasih PR di rumah ya, Iya, yaitu Bu. menulis tentang sifat wajib bagi Rasul dan sifat mustahil bagi Rasul. Jadi itu ditulis, dikerjakan di rumah. Minggu depan Ibu Guru periksa ya. Iya, Bu. Ya, oke, pelajaran hari ini kita tutup sebelum diakhiri. Kita bersama-sama dulu membaca doa sesudah belajar yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Baik Bu Guru, untuk teman-teman sekalian, sebelum kita keluar dari ruangan ini, mari kita berdoa bersama-sama dengan membaca Al-Fatihah. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Ghairil maghdubi alaihim alaihim waladdallin. Amin. Amin. Terima kasih. Semoga doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan pelajaran kita hari ini ada manfaatnya untuk kita semua. Dan Ibu ingatkan supaya pelajaran pada pagi hari ini bisa diulang kembali di rumah ya. Iya, Bu. Ya. Ya, Bu Guru. Oke, terima kasih. Ibu akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, baiklah Bapak Bagaimana Ibu, kalau- tadi penampilan Bagaimana Ibu Hasbiah ya, Ibu Hasbiah. Hasbiah. Iya, Ibu Iya, Bu. Hasbiah. Nah, karena terlalu semangat mungkin tadi dalam menyajikan Ya, Pak. materinya sampai di awal lupa berdoa, lupa mengabsen siswanya. Jadi Iya, Bu. Berdoa aja, coba absen kayak Enggak. mengabsen, Mengabsen Pak. yang tidak berdoa. Tapi mengabsennya kayaknya saya juga lewat. Tidak mengabsen siswanya, tidak menyapa siswanya. PP-nya ada. Tidak didengar. Eh, Menyapa lagi. Materi yang dibawakan oleh Bu Hasbe ini materi yang sangat bagus karena menyangkut tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Jadi mungkin Bu, bagusnya kalau ini materi kita dikaitkan kembali, disampaikan kembali kepada anak kita, dikaitkan dengan rukun iman. Karena Ya. ini merupakan bagian dari rukun iman. Nah, jadi Iya, berapa? kita bahwa rukun, kita kembali ke situ bahwa beriman kepada Rasul Allah itu merupakan bagian dari rukun iman. Rukun iman, ya. Dan rukun iman itu ada 6, Tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi Ibu wa Rasulihi. syarihi qadar. Ber- Kemudian dalam penyampaiannya tadi saya Kan juga itu menyanyikan. Kemudian tadi juga saya tidak disampaikan tentang berapa jumlah rasul yang wajib diimani sebagai seorang Islam. Nah, jumlahnya itu kan ada 25, Bu. Jadi itu mungkin perlu disampaikan kepada anak kita supaya mereka paham, mereka tahu bahwa kita sebagai orang Islam itu rasul yang wajib kita imani itu jumlahnya ada 25. Nah, kemudian terakhir kayaknya tidak ada juga penguatannya ya, Bu. Iya, Iya. belum masuk. Kira itu dari saya, Bu. Iya, Masukkan baik. saya. Iya, Silakan. iya, saya tambahkan. Iya. Sebenarnya memang menarik materinya beriman kepada Rasul Allah. Tadi betul bagus dikaitkan dengan rukun iman.
Mungkin ada Ya. lagu yang terkait dengan itu rukun iman, Ada. Kapang Di? Betul. Ya. Ada di ya. Ya, Itu jadi mungkin di syahadat. tengah ya mungkin di tengah-tengah pembelajaran tadi pas anak-anak Ada. lagi fokus-fokusnya begitu atau mungkin ada yang boring bisa dicas kembali dengan lagu tadi rukun iman. Jadi secara tidak langsung mengingatkan kembali mereka, merefresh kembali mereka terkait dengan rukun iman yang ada 6. Iya, kemudian tadi saya juga sepakat, saya tadi tidak dengarkan adanya penguatan ya. Penguatan serta refleksi baik dari guru maupun dari peserta didik. Ya, jadi masih perlu untuk pelibatan peserta didik. Jadi sekali lagi kalau di kurikulum Merdeka itu fokus kita adalah bagaimana melibatkan secara aktif dan partisipatif peserta didik kita. Jadi setelah kita sampaikan tujuan pembelajarannya, siswa kalau perlu siswa yang lebih banyak kita aktifkan. Jadi bukan kita lagi yang lebih banyak ya, tapi kita mengorganisir siswa kita atau peserta didik kita untuk lebih banyak aktif secara dan partisipatif. Ya, saya kira itu saja. Kalau untuk relevansi dengan modul ajarnya, saya pikir sudah relevan, sudah pakai PBL. Hanya tadi karena pakai PBL, saya belum dapat itu core-nya itu tadi yang PBL ya. Tapi secara umum PPT-nya juga sudah bagus ya. Ya, saya kira itu saja Makasih, Ustaz Bu. Masdia. Iya. Terima kasih. Siap-siap Bu Vera. Semangat Ibu. Bu Vera. Baiklah Bapak Ibu siapa ketua? Ibu Ferwati, Ibu